Shalom, selamat berjumpa dengan Miss Lydia. Bagaimana kabar kalian, nak? Hari ini kita akan belajar bersama tentang Allah penyelamatku. Bacaan Alkitab ada di Daniel 3 dan pengorbanan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab ada di Matius 27 ayat 32 sampai 56. Oke, siap anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Kitab Daniel pasal 3 menceritakan tentang keselamatan yang Allah nyatakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang setia kepadanya sampai mati. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang sangat setia kepada Allah. Allah menghargai kesetiaan hamba-hambanya yang siap mati karena mempertahankan kepercayaan mereka. Dan Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Nah, ceritanya di sini kalau kalian buka Alkitab kalian di Daniel pasal 3 di ayat 1 menyebutkan tentang patung emas ya. Di masa itu masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas ya. Patung emas itu sendiri adalah patung seorang dewa atau patung Raja Nebukadnezar sendiri. Patung itu dibuat dari kayu dan bersalutkan emas. Tingginya 60 hasta, yaitu 2,7 meter. Hasta adalah ukuran panjang sebesar 45 cm atau sama ukuran dari siku manusia sampai ujung jari tengah. Pada masa Raja Nebukadnezar ini, semua rakyat diminta untuk menyembah patung emas ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sujud menyembah patung itu, dia akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala atau dibakar ya anak-anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego karena dia tahu bahwa yang patut disembah adalah Allah, ia tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan mereka tidak takut jika dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap bertahan tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa mereka berani untuk menolak? Karena mereka yakin Allah sanggup melepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu. Raja Nebukadnezar tahu anak-anak bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Sampai Raja Nebukadnezar ini memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka bertiga. Yang pertama, perlakuannya Raja Nebukadnezar memerintahkan agar perapian itu dibuat 7 kali lipat dari panas yang biasa. Padahal kalau api yang biasa saja sudah bisa membakar orang-orang yang dicampakkan ke dalam perapian itu. Tetapi Raja Nebukadnezar merasa bahwa 3 orang ini orang-orang yang kuat, sehingga dia merintahkan agar
Perapian itu dibuat sampai 7 kali lipat panasnya. Yang kedua, ya, kalau biasanya orang dicampakkan begitu saja, tetapi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, Raja Nebukadnezar menyuruh beberapa orang tentara yang kuat untuk mengikat ketiga orang itu. Ya, jadi mereka diikat jadi satu supaya tidak terlepas dan tidak bisa lari. Yang ketiga, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu diharuskan memakai pakaian dalam perapian itu agar terlihat kalau sudah terbakar. Kalau orang yang pakai baju itu kalau terbakar pasti akan tampak ya dari pakaiannya, itu akan kelihatan kalau orang tersebut sudah terbakar. Karena dari jauh Raja Nebukadnezar juga terus mengawasi jalannya hukuman yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego akibat mereka tidak mau menyembah patung emas. Nah, ketika Raja Nebukadnezar melihat keperapian itu, ia menyaksikan ada seorang malaikat diutus Allah untuk melepaskan ketiga orang itu, orang Yahudi itu atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tubuh mereka tidak terbakar sedikit pun. Dia baru mengakui bahwa Allah berkuasa dengan menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya yang tetap setia. Peristiwa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi bukti bahwa Allah akan menyelamatkan setiap orang yang setia kepadanya. Nah, anak-anak, kita akan mencari tahu arti penyelamat, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penyelamat adalah orang yang menyelamatkan, seseorang yang menolong, meluputkan, atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya atau malapetaka atau kerusakan. Tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk menolong orang lain itu merupakan tindakan penyelamatan. Sebagai contoh nih, petugas pemadam kebakaran yang datang memadamkan api pada suatu peristiwa kebakaran itu juga bisa disebut sebagai penyelamat. Atau misalnya ada petugas tim SAR yang menyelamatkan orang yang hanyut di sungai. Nah, itu disebut juga penyelamat. Sejak semula Allah telah menetapkan seorang penyelamat, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah mengingatkan manusia akan kedatangan Sang Juru Selamat melalui pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh para nabi. Nah, alasan Juru Selamat diutus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Sekarang kita melihat mengapa manusia membutuhkan Juru Selamat atau penyelamat. Ada beberapa hal alasannya. Yang pertama, akibat dosa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa telah menyebabkan rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Hubungan Allah dan manusia menjadi jauh. Dan akibat dosa tersebut, manusia membutuhkan penyelamat untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi, agar hubungan manusia dengan Allah kembali seperti biasa, ada kedekatan antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, penyelamat tersebut yang akan menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Yang keempat,
dosa akan ditebus dan diampuni karena Allah sungguh mengasihi manusia. Jadi ini alasan mengapa manusia membutuhkan juru selamat atau penyelamat. Sekarang kita akan belajar pelajaran 6 tentang pengorbanan Yesus. Bacaan Alkitab ada di Matius 27 ayat 32 sampai 56. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana proses Tuhan Yesus disalibkan? Nah, kita lihat di sini penderitaan Yesus. Kita melihat yang pertama, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, di sana Yesus mulai merasa sedih dan gentar. Semua penderitaan rohani dan jasmaniah yang dialami oleh Yesus bermula di Taman Getsemani ini. Karena sedih dan gentarnya membuat peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Orang kalau cemas, sedih, gentar ya, karena dia tahu sebentar lagi apa yang akan terjadi atas dirinya ketika dia harus disalibkan. Itu membuat Tuhan Yesus secara manusia dia juga merasa sedih dan gentar. Kemudian penderitaan yang kedua, ia diludahi, ditinju, dan dipukul. Yang ketiga, ia dibelenggu, lalu dibawa dan diserahkan kepada Pilatus. Yang keempat, ia disesah dan diserahkan untuk disalib. Penyesahan merupakan penyiksaan yang mengerikan. Yang kelima, pakaiannya ditanggalkan dan dikenakannya jubah serta diberi mahkota duri. Kalau kita kena duri satu saja itu sakitnya bukan main ya. Tetapi ini Tuhan Yesus justru diberi mahkota duri. Yang keenam, balok yang berat diikatkan pada pundaknya dan ia berjalan dengan perlahan ke Bukit Golgota, dan setibanya di Bukit Golgota, balok salib yang melintang diletakkan di atas tanah dan Yesus dibaringkan di atasnya. Kedua lengannya direntangkan di atas salib dan paku besi yang persegi dipakukan melalui telapak tangannya sampai jauh ke dalam kayu. Kalian bisa membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus waktu itu. Yang ketujuh, ia disalibkan. Kedelapan, Yesus tergantung dalam keadaan yang menyedihkan, berlumuran darah penuh dengan luka, dan ditonton banyak orang. Berjam-jam lamanya seluruh badannya terasa sakit luar biasa. Lengannya terasa lelah, otot-ototnya kejang-kejang, dan kulit yang tercabik-cabik dari punggungnya terasa nyeri. Kemudian muncul penderitaan baru. Rasa sakit yang hebat terasa dalam dada ketika cairan mulai menekan jantungnya. Penderitaan yang kesembilan, ketika Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini merupakan puncak dari segala penderitaannya. Ia sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan yang ke-10, dia mengucapkan kata-katanya yang terakhir dengan nyaring. Sudah selesai. Seruan ini menandakan akhir dari segala penderitaannya serta penyelesaian karya penebusan. Nah, ini tadi anak-anak ya,
bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dari awal sejak di Taman Getsemani sampai Tuhan Yesus disalibkan. Kata berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Nah, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah jalan yang disiapkan Allah untuk penghapusan dosa serta untuk pendamaian umat manusia. Salib Kristus melambangkan pengorbanan. Pengorbanan selalu ditujukan untuk kebaikan orang lain. Bahkan, pengorbanan juga dapat diartikan sebagai perkara menyerahkan nyawa yang ditujukan untuk orang lain. Ketika seseorang berkorban, ada rasa sakit yang dirasakan olehnya, dan ada kerugian yang harus ditanggung serta dialaminya. Dan Yesus rela melakukan hal itu. Ia rela berkorban demi umat manusia. Ia rela disalib demi pendamaian yang sempurna dan segala dosa umat manusia. Salib bagi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus memiliki beberapa makna. Yang pertama, ditebus dari hukuman dosa. Salib memiliki makna bahwa manusia itu ditebus dari hukuman dosa. Manusia sudah berhutang sebab ia telah menjadi budak dosa. Hanya dengan kematian Yesus, semua dosa manusia dapat ditebus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar kalau dosa itu hanya bisa ditebus oleh Tuhan sendiri. Kalau salah, kita bisa menebusnya. Manusia bisa menebus sendiri. Tetapi kalau dosa, hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni. Yang kedua, arti atau makna salib yaitu diperdamaikan dengan Allah. Manusia telah berseteru dengan Allah karena dosa dan pelanggarannya. Nah, dengan penderitaan Yesus di kayu salib, manusia didamaikan dengan Allah. Yang ketiga, dibenarkan karena iman. Manusia dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Ketika kita memiliki iman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita dibenarkan oleh iman kita, oleh pengorbanan Yesus. Yang keempat, dibenarkan karena pengharapan. Manusia memiliki pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal melalui peristiwa salib. Salib Kristus adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Dan salib Kristus berarti pengorbanan. Ketika Tuhan Yesus disalib, kita memiliki harapan bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan dan tidak menebus dosa kita, pasti kita akan mengalami kematian kekal atau kita hidup di neraka. Tetapi dengan salib Kristus kita punya harapan untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu merupakan jalan yang disiapkan Allah bagi kita untuk menjadi saluran atau alat pendamaian. Nah, peran kita sebagai alat pendamaian atau saluran keselamatan adalah kita harus memberikan diri kita untuk orang lain, sama seperti Yesus telah memberikan dirinya untuk kita. Sikap rela berkorban seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus
tidak mengharuskan peserta didik atau kita untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Untuk berkorban kita tidak perlu harus disalib seperti Yesus, ya nak. Jadi sikap rela berkorban harus kita tanamkan sejak sekarang. Kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Ada beberapa contoh tindakan pengorbanan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saluran atau alat damai sejahtera. Misalnya, membagi makanan dengan kawan lain. Ini juga artinya kamu juga berkorban karena kamu mau membagi makananmu yang harusnya dimakan sendiri, kamu bagi dengan temanmu. Memberikan uang atau pakaian atau perlengkapan layak pakai untuk korban bencana alam dan untuk orang yang tidak mampu. Ini juga sebuah sikap rela berkorban. Kemudian memberikan waktu untuk membantu teman belajar. Kalau ada teman yang kesulitan di dalam menerima pelajaran, kalian membantu dengan memberikan waktu untuk membantu dan mengajari temannya. Berikutnya memberikan tenaga untuk menolong orang tua di rumah. Ini juga sikap rela berkorban. Ini hal-hal yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bukan sesuatu yang sulit, tidak seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kamu harus mulai melakukannya dari sekarang. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WA kelas selama pelajaran berlangsung. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.